Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kita semuanya, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini ya? Anak-anak bisa disiapkan bukunya masing-masing. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu surat At-Tin oleh Bapak Ahmad Haris Nafian. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, untuk materi pembahasan pada pertemuan kali ini tentang surat At-Tin. Yang pertama, tentang surat At-Tin. Yang kedua, lafal surat At-Tin. Yang ketiga, arti dan terjemah surat At-Tin. Dan yang keempat, kandungan surat At-Tin. Langsung saja kita ke pengertian surat At-Tin. Surat At-Tin. Surat ini terdiri dari 8 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Nah, kenapa dinamakan surat Makkiyah? Karena diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, rata-rata surat Makkiyah pendek-pendek termasuk surat At-Tin yang terdiri dari 8 ayat. Kemudian surat At-Tin dalam Al-Quran merupakan surat urutan yang ke-95. Kemudian surat At-Tin ini diturunkan setelah surat Al-Buruj. Nama surat ini diambil dari ayat pertama yang berarti buah tin. Kemudian sebab-sebab turunnya surat At-Tin atau asbabun nuzul diturunkannya surat At-Tin ini, yaitu surat At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun. Melalui surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya meskipun orang tersebut mengalami pikun. Kemudian lafal surat At-Tin. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana
الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Kemudian lanjut pada arti dan terjemah surat At-Tin. Wat-tin demi buah tin, waz-zaitun dan buah zaitun. Waturi sinin dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladi dan demi kota ini, maksudnya kota Mekah, al-amin yang aman. Jadi Allah bersumpah dengan menyebut nama buah dan tempat-tempat tersebut sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah kepada para rasul. Kemudian lanjut, laqad sungguh khalaqna kami telah menciptakan al-insan manusia fi ahsani taqwim dalam bentuk sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi Allah telah menciptakan manusia itu lebih baik di antara makhluk lainnya. Kenapa? Karena manusia itu dibekali dengan akal pikiran dan hati nurani yang berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kemudian dilanjut ayat selanjutnya, summa kemudian rodadnahu kami kembalikan dia asfala safilin ke tempat serendah-rendahnya, maksudnya yaitu neraka. Summa rodadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya, yaitu neraka. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati dan mengerjakan kebajikan, falahum ajrun, maka mereka akan mendapat pahala ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya, yaitu surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Fama yukadzibuka, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu, yaitu mendustakan Nabi Muhammad. Setelah itu setelah itu biddin, hari pembalasan. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu, yaitu setelah Allah menurunkan para rasul sebagai petunjuk bagi kita semuanya, membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan terang-terang. Tetapi kenapa mereka masih mendustakan tentang hari pembalasan tersebut? Alaihissallahu, bukankah Allah bi ahkamil hakimin, hakim yang paling adil? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Jadi kita harus ingat bahwasanya Allah itu maha adil. Kelak kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita lakukan. Kemudian kandungan surat Al-Adiyat. Yang pertama, kemuliaan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara makhluk lainnya telah disebutkan tadi di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Namun semua makhluk pasti akan dikembalikan menjadi makhluk yang paling buruk. Maksudnya manusia itu akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila ia tidak bersyukur, selalu bermaksiat dan tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat kematiannya nanti, tempat kembalinya adalah neraka yang menyengsarakan.
kecuali manusia yang beriman dan berbuat baik. Kemudian yang ketiga ini, janji Allah tentang pahala yang tak terputus bagi manusia yang beriman dan berbuat kebajikan. Seperti tadi yang disebutkan bahwasanya manusia yang beriman itu akan mendapat kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, nanti akan mendapatkan surga. Sebaliknya manusia yang berperangai buruk, maksudnya berperilaku buruk dan enggan berbuat kebaikan, maka baginya balasan yang setara dengan apa yang telah mereka perbuat, dikembalikan dalam keadaan serendah-rendahnya, yaitu ke neraka jahanam. Kemudian yang keempat, melalui surat At-Tin ini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan tentang keadilan Tuhan di hari pembalasan. Hari yang sebagian tadi manusia yang tidak beriman mendustakannya, padahal pada hari itu pula Allah Sang Maha Adil memberi penghakiman. Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga dan ridhonya. Dan jika buruk amalnya, maka akan mendapat balasan yang buruk pula, yaitu neraka dan murkanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini tentang surat At-Tin. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.